Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Badan Pembina Harian UMS, Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor yang kami hormati, yang kami muliakan Dr. Samsul Hidayat selaku pemateri kajian fatwa Majelis Tajik Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak Ibu peserta kajian tadi secara online Sivitas Akademika UMS, Bapak Ibu saudara yang berbahagia, pemirsa TV-mu dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pekan ini kembali Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk bersama-sama mengikuti kajian secara rutin fatwa-fatwa Majelis Tarjih yang diselenggarakan oleh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini Selasa tanggal 15 15 Oktober bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita akan bersama mengkaji fatwa Majelis Tajik tentang eh, bid'ah, kemudian sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Ya. Bagaimana pandangan Majelis Tajik tentang bid'ah, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah? Insya Allah akan kita kaji bersama-sama dengan Dr. Samsul, sehingga mudah-mudahan kita mempunyai pandangan dan pemahaman yang sesuai dengan Majelis Tarjih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mengingatkan pula bagi Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan sekantor, sefakultas untuk segera bergabung sehingga acara ini betul-betul memberikan manfaat barokah bagi kita dan eh, termasuk juga warga Muhammadiyah dimanapun berada. Baik, kita akan awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu 40 menit kepada Dr. Samsul untuk menyampaikan materi. Selebihnya nanti kita sambung dengan tanya jawab, bisa dengan raise hand atau dengan melalui kolom chat sampai dengan pukul 8.30. Terima kasih, monggo Ustaz. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Rawahu An-Nasa'i.
Rawahu Ahmad wan Nasai. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perkenan kepada kita untuk bersilaturahim melalui platform bisa Zoom meeting, bisa YouTube channel TV-mu, TV-mu YouTube ya. Kemudian juga TV-mu sebagai TV digital yang bisa diakses di beberapa daerah ya. Sedangkan channel YouTube bisa diakses dimanapun berada. Pertama tentu kita ucapkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan rasa hormat kepada para pimpinan universitas, Pak Rektor dan jajarannya, pimpinan BPH dan jajarannya, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kajian pada pagi hari ini berangkat dari suatu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang warga Muhammadiyah di daerah Aji Barang Purwokerto. Beliau menanyakan tentang pengertian, pemahaman tentang bid'ah, terutama yang ada di dalam hadis, bagaimana tadi saya bacakan hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Yang riwayat Ahmad itu hanya sampai wa kullu bid'atin dolalah. Nah, dalam riwayat An-Nasai ada ziyadahnya wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis yang ditanyakan berkaitan dengan bid'ah di situ ya. Kalau lengkapnya tadi sudah saya bacakan, itu pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam muqaddimah khutbahnya beliau atau tausiahnya beliau. Beliau mengatakan setelah hamdalah dan sholawat kepada Nabi dan wasiat takwa, sebelum menyampaikan materi tausiahnya, kemudian beliau menyampaikan ini, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ini diriwayatkan dari Jarir, kemudian ditakhrij oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Kalau terjemahnya, fa inna asdaqal hadis, sesungguhnya perbincangan yang benar ya, sebenar-benar perbincangan, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling utama, yang paling afdol, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Inilah sumber
ajaran Islam yang membawa kita kepada jalan yang benar, yaitu Alkitab atau Kitabullah, yakni Al-Quran, wa Hadiyu Muhammadin, yakni Al-Hadis atau sunnah-sunnahnya. Setelah dua perkara itu, Nabi menyebutkan wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah mengada-ada, melakukan kreativitas dalam hal agama, terutama adalah ibadah akidah dan ibadah mahdoh. Kemudian Nabi menegaskan wa kullu atau wa kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang mengada-ada dalam urusan din adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah, bid'ah ini adalah ciptaan baru dalam urusan agama, khususnya adalah akidah ibadah yang sifatnya mahdoh. Ya. Nah, jadi ciptaan baru oleh manusia yang khusus masalah agama, yakni agama yang bersifat tetap baku, sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah, yaitu akidah dan ibadah mahdoh, maka itu ciptaan baru itu termasuk tergolong ad-dolalah, ya. Jadi amalan yang membawa kepada kesesatan, wa kulla dolalatin, dan setiap kesesatan itu finnar, berada dalam neraka atau dicampakkan ke dalam neraka. Ini dalam riwayat Nasai. Yang riwayat Ahmad tadi hanya sampai kepada wa kullu atau wa kulla bid'atin dolalah. Nah, hadis ini kemudian diperkuat oleh hadis yang lain, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan atau mengatakan, ya, an Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di hadisnya ini hadis sahih, bahkan hadis sahih pada tingkatan tertinggi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menurut para ahli hadis atau para muhaddisun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan bersama-sama oleh beliau berdua, itu dipandang sebagai hadis sahih dengan kesahihan tertinggi. Lebih tinggi lagi kalau disebut namanya muttafaq alaih. Jadi kalau muttafaq alaih itu diriwayatkan, disepakati oleh beliau, yaitu Bukhari dan Muslim, redaksinya sama, dengan redaksi yang sama persis, maka itu disebut dengan muttafaq alaih, dan juga dimungkinkan diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis yang lainnya. Tidak bisa saja tidak hanya Bukhari Muslim dengan riwayat redaksi yang sama. Kalau redaksi sama berarti maknanya juga sama. Tapi ada kalanya diriwayatkan oleh berdua Bukhari Muslim, redaksinya ada perbedaan tapi maknanya sama. Nah, itu sudah tingkat kedua. Tingkat yang paling tinggi adalah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan redaksi yang sama, maka
disebut muttafaq alaih dan juga kemungkinan diriwayatkan oleh imam-imam perawi yang lainnya seperti Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan sebagainya. Itu nanti bisa dicek di dalam indeks hadis-hadis Nabi. Nah, bunyinya hadis itu man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, urusan yang di mana Rasulullah diperintahkan ya, untuk membimbing umatnya dalam hal ini adalah urusan din ya, urusan din. Karena urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kalau urusan din itu urusan dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini lebih khususnya adalah din dalam arti akidah dan ibadah khusus atau ibadah mahdoh yang tata caranya rinci-rincinya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Maka Nabi mengatakan siapa yang mengada-ada dalam urusan din ini yang ma laisa minhu di mana dia tidak ada dasarnya dari dalil-dalil din itu fahuwa raddun maka amalannya itu akan tertolak ya, akan tertolak. Jadi kebid'ahan atau mengada-ada dalam urusan din itu menurut Rasulullah SAW fahuwa raddun akan tertolak. Ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam riwayat Muslim, jadi ada hadis yang senada tetapi hanya diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin qala Rasulullah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan, melaksanakan sebuah amalan laisa alaihi amruna yang tidak ada dasarnya, landasannya amruna dalam urusan kami yaitu dalil-dalil agama baik Quran maupun sunnah tidak ada contohnya dari Nabi. Ini urusan ibadah mahdoh ya tentunya. Bahwa rodun maka dia tertolak. Jadi ini ada 3 hadis yang terkait dengan mengada-ada yang kemudian dinamakan oleh Rasulullah sebagai bid'ah. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi itu ditegaskan tadi disebutkan dalam riwayat Nasai dan Ahmad tadi bahwa kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ahan mengada-ada ciptaan baru, urusan ibadah mahdoh dan juga urusan akidah adalah dolalah, adalah sesat. Ya. Kesesatan. Jadi kalau urusan ibadah mahdoh harus merujuk kepada petunjuk Nabi. Petunjuk Quran dan petunjuk Nabi Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Dengan demikian, untuk kata bid'ah ini tidak ada yang disebut dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dalam sebuah kitab memang atau mungkin beberapa kitab memang ada ya ulama atau cendekiawan atau pemikir yang membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah yang dimaksud dalam
pernyataan itu adalah Lapar. tambahan-tambahan dalam urusan urusan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak ada dasarnya dari Al-Quran, maka itu termasuk kategori bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Itu menurut mereka begitu ya. Sedangkan bid'ah hasanah apa? Bid'ah hasanah adalah tambahan-tambahan yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, tapi bukan urusan ibadah. Bukan urusan ibadah. Seperti apa namanya azan pakai loudspeaker, pakai pengeras suara. Itu disebut bid'ah, bid'ah hasanah. Kemudian mungkin mengajar agama, ya, mengajar agama pakai media-media, media pembelajaran tertentu yang dulu zaman Nabi nggak ada. Pakai mikrofon, pakai apa namanya? Kalau sekarang ditambah pakai PowerPoint, ya, pakai infografis dan macam-macam. Nah itu karena pada zaman Nabi nggak ada contohnya, maka karena itu tidak termasuk urusan ibadah mahdoh, mereka menyebut bid'ah hasanah. Tapi sebenarnya itu bukan bid'ah ya. Jadi kalau bid'ah itu ya urusan keagamaan yang bersifat khusus yang sudah ada ketetapannya dalam Quran Sunnah sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, maka kalau mengada-ada dalam urusan itu, berkreasi dalam urusan itu, itulah yang disebut bid'ah. Dan yang seperti itu seluruhnya adalah bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalah. Tapi kalau kita ceramah menggunakan mikrofon atau kita kajian kemudian membagi makalah, ya, kajian membagi makalah, kemudian apa namanya kajian memakai apa namanya PowerPoint ya, media pembelajaran PowerPoint pakai slide, pakai apa namanya operator proyektor. Nah, itu itu jelas bukan bid'ah, itu jelas bukan bid'ah. Itu tambahan-tambahan baru yang di luar ibadah, itu adalah kemaslahatan. Namanya tambahan yang memiliki kemaslahatan. Nah, masuknya adalah kategori istislah, menetapkan satu perbuatan yang baik, tidak ada urusan, tidak ada, tidak terkait, tidak termasuk ibadah yang sifatnya khusus atau mahdoh, dan itu membawa manfaat, termasuk memberi kemaslahatan terhadap pengajaran agama, pelaksanaan agama, maka itu termasuk kategorinya istislah atau maslahah, sehingga sering disebut sebagai masolihul mursalah, maslahah mursalah. Jadi tidak ada bid'ah itu dalam arti yang sesungguhnya, bid'ah secara istilahi, istilah syar'i, tidak ada bid'ah itu macam-macam seperti bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Yang disebut sebagai bid'ah hasanah tadi sebenarnya bukan bid'ah, tetapi itu urusan kebaikan yang bisa membawa manfaat bagi agama, tetapi itu tidak masuk urusan ibadah khusus. Maka itu kategorinya masuk kepada maslahat, ya, kemaslahatan yang membawa kemanfaatan bagi umat manusia dalam
menjalankan, termasuk di dalam menegakkan dan menjalankan agama. Maka disebut dengan masolihul mursalah. Nah, sekarang berikutnya ada istilah, tapi sebelum itu ya, ada memang sebagian ulama juga yang menyebut dalam kategori bid'ah hasanah ya. Contoh, eh, mereka yang apabila melaksanakan ibadah, terusannya ibadah mahdoh, kemudian di dalam ibadah itu kan tentu ada apa ajaran tuntunan tentang niat ya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Niat ya. Nah, kemudian ada yang berpahaman agar niat itu menjadi kuat, menjadi mantap, maka niatnya diucapkan. Padahal Nabi tidak mencontohkan mengucapkan niat itu. Contoh adalah niat di dalam melaksanakan sholat. Ya. Nah, itu kan sebenarnya kita ketika menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan untuk memulai takbiratul ikhram, itu sudah di dalamnya terkandung niatan kita melaksanakan sholat dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Sehingga itu cukup di dalam hati, sehingga Syekh Sayyid Sabrik di dalam kitab Fiqhus Sunnah, beliau menyatakan di sana, an-niyatu amalun kolbiyun mahdun. Niat itu adalah perbuatan hati semata. Kemudian beliau menambahkan wattalaffudzu biha ghairu masyru' dan melafalkan niat itu tidak ada tuntunan syar'inya, ghairu masyru' tidak disyariatkan. Nah, jadi kalau menurut Sayyid Sabik mengucapkan niat atau melafalkan niat seperti kita mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ditambah mustaqbilal kiblati, kalau sendiri ditambah lagi kata-kata adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu termasuk kalau menurut Said Sabit adalah ghairu masyru' tidak disyariatkan karena tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ini adalah urusan ibadah mahdoh. Nah, maka majelis tarjih pun tidak menuntunkan pembacaan atau pelafalan niat dalam sholat, juga niat ketika mau berpuasa. Itu juga tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam Quran ya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, itu kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah nanti ya, nawaitu sawma ghadin an adai sunnatal isnin, puasa sunnah di hari Senin lillahi ta'ala, atau mustahabban atau tatawwuan lillahi ta'ala. Nah, itu tidak ada tuntunannya. Maka Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih tidak menuntunkan. Tapi bagi saudara-saudara kita di tempat lain yang mengamalkan, ya kita hormati amalan mereka. Artinya silahkan, mereka barangkali punya dasarnya, punya argumennya untuk melaksanakan sendiri. Tapi kalau memang tidak ditemukan dalilnya, dasarnya, ya alangkah baiknya ditinggalkan. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih menuntunkan seperti itu. Nah,
Nah, mereka pun juga mengatakan yang mengamalkan itu adalah bid'ah, ya. Bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah dalam masalah ibadah. Nah, karena itu kan baik ya. Baiknya apa? Memantapkan niat, ya. Dari sisi itu ada dalam secara logika kita mengatakan ada unsur baiknya kan gitu. Katakanlah begitu. Tapi karena tidak ada contohnya dari Nabi, ya menjadi tidak baik. Nah, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, amalan seperti itu, amalan yang kelihatannya baik, ya, dan itu dianggap baik, padahal tidak ada contohnya dari Nabi, beliau mengatakan itu termasuk bagian istihsan. Ya. Istihsan itu adalah eh, penetapan hukum dengan menganggap suatu amalan itu baik, padahal itu tidak ada contohnya dari Nabi. Gitu ya. Nah, Imam Ash-Syafi'i mengatakan, manis tahsana faqadib tada'a. Orang yang menganggap baik suatu amalan dalam hal ibadah, tapi tidak ada contohnya dari Nabi, menurut Imam Ash-Syafi'i itu telah berbuat bid'ah. Jadi Imam Ash-Syafi'i pun tentu tidak menuntunkan melafalkan niat seperti itu, ya. Seperti nawaitu somagotin atau usolli fardhu zuhri dan seterusnya itu Imam Ash-Syafi'i tidak menuntunkan itu, tetapi pengikut-pengikut Imam Ash-Syafi'i yang disebut dengan Syafi'iyah, kelompok Syafi'iyah itu mengamalkannya. Lah itu monggo saja. Kita warga Muhammadiyah karena mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengamalkan dengan tetap memberikan toleransi kepada yang berbeda pendapat. Nah, ini tentang bid'ah ya. Jadi bid'ah itu kalau menurut pandangan Majelis Tarjih sesuai dengan hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad tadi adalah kullu bid'atin dolalah. Ini tentu dalam urusan ibadah mahdoh ya dan juga akidah. Nah, sekarang yang kedua tentang adanya istilah sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Nah, kata-kata sunnah atau istilah sunnah hasanah dan istilah sunnah sayyi'ah itu ada landasannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari Jarir bin Abdullah. Ya. Wa an Jarir ibni Abdullah atau ibni Abdullah radhiyallahu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin summa tataba'an nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyankusa min auzarihim syai'un, rawahu Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Jarir bin Abdullah. Dia mengatakan ada seorang laki-laki Muslim yang bersedekah atau mensedekahkan hartanya kepada
orang lain yang membutuhkan. Kemudian amalan dia bersedekah itu diikuti oleh orang-orang yang lainnya sesudahnya. Jadi akhirnya menjadi tradisi sedekah. Amalan sedekah itu menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat orang-orang yang lainnya, orang-orang Islam yang lainnya, dan itu adalah tradisi yang baik. Tradisi di dalam bahasa Arab juga disebut sebagai sunnah. Jadi sunnah itu artinya juga kebiasaan. Di samping sunnah itu artinya adalah amalan yang dianjurkan berdasarkan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sunnah itu kalau secara bahasa juga berarti kebiasaan atau tradisi. Maka Nabi mengomentari orang yang bersedekah tadi, kemudian diikuti, ditiru oleh masyarakat lainnya, sehingga itu menjadi sebuah tradisi yang baik, boleh dikatakan menjadi sunnah yang baik gitu ya. Sunnah dalam arti tradisi, maka Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat kebiasaan atau membuat tradisi dalam Islam, sebuah tradisi yang baik sunnah hasanah seperti sedekah dan sejenisnya, falahu ajruha, maka orang yang membuat tradisi yang baik itu akan mendapatkan ajrun, mendapatkan pahala, dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu. Jadi dan dia mendapatkan orang-orang yang mengikuti tadi mengamalkan kebaikan seperti dia, maka dia di samping mendapatkan pahala dari amalannya sendiri dan juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebiasaan atau amalan atau tradisi yang baik itu min ghairi ayyangkusa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala orang-orang tadi, orang-orang yang mengikuti tadi. Misalnya juga kita mengadakan kegiatan untuk mengkaji Al-Quran ya, mulai dari cara membacanya yang benar sampai kepada memahami maknanya. Kemudian hari ini dia memulai, besok ada orang yang datang ikut ikut mengaji, ikut belajar ngaji, ikut belajar Al-Quran, mulai dari cara membaca sampai memahaminya, bahkan sampai mengamalkannya, mengamalkan amalan Quran tadi. Besoknya tambah lagi ya. Orang yang melaksanakan kebaikan mengkaji Al-Quran itu semakin banyak, dan itu menjadi tradisi kebiasaan di situ, di masjid itu. Nah, itulah menjadi sunnah hasanah. Maka orang yang merintisnya tadi mendapatkan pahala atas rintisannya itu, dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti amal kebaikannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang tersebut. Nah, ini komentar Nabi kepada apa yang diceritakan oleh Jarir bin Abdullah itu. Tapi kemudian beliau juga menambahkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang membuat kebiasaan, membuat tradisi di dalam berislam ini, sunnah sayyi'ah, tradisi yang buruk. Ya, misalnya ya pokoknya amalan-amalan yang tidak membawa kebaikan lah gitu ya. Kemudian menjadi tradisi diikuti oleh orang-orang yang lain, mengikuti keburukannya, maka Nabi mengatakan kana alaihi wizruha,
wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa dari tradisi keburukan yang dia rintis itu, dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Nah, jadi ini kalau dulu pernah kita dengar dari siapa namanya, eh, Syekh Jabir itu ya, Syekh Ali Jabir rahimahullah almarhum. Syekh Ali Jabir dia mengatakan eh, sunnah hasanah itu dianggap sebagai amal jariah, ya, amal jariah, sedangkan sunnah sayyi'ah itu dosa jariah. Jadi orang yang membuat rintisan yang baik, amalan yang baik dalam hal agama, juga dalam hal agama itu baik yang bersifat mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Yang mahdoh misalnya biasanya di masjid itu sholat jamaahnya masih berat ya, susah, jumlah yang hadir sholat jamaahnya sedikit, kemudian beliau membuat hal-hal yang bisa menarik agar jamaahnya semakin banyak gitu ya. Dan terus akhirnya semakin banyak, dan itulah disebut sebagai sunnah hasanah, dan itu bagian dari amal amal jariah ya. Perbuatan yang terus mengalir pahalanya, kebaikannya, dan diikuti oleh orang banyak menjadi semakin mengalirkan pahala-pahala berikutnya, meskipun dia sudah tidak lagi melaksanakan karena mungkin sudah uzur atau sudah meninggal, tapi kebaikannya diikuti oleh orang banyak, maka kebaikannya akan mengalirkan pahala kepada orang tersebut. Itulah yang disebut dengan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Jadi kalau sunnah atau tradisi kebiasaan itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Sedangkan kalau bid'ah, kullu bid'atin itu dolalah ay sayyi'ah. Seluruh bid'ah itu adalah dolalah, sesat atau buruk. Karena itu urusan ibadah mahdoh. Kalau sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah itu ada kalanya dalam ibadah mahdoh, bukan buat baru, tetapi menghidupkan sunnah misalnya. Nah, itu termasuk bagian dari sunnah hasanah. Dan kalau merintis keburukan, maka itu adalah sunnah sayyi'ah yang dosanya akan ditanggung oleh dia, dan dosa orang-orang yang mengikutinya pun juga ditanggung oleh dia, meskipun orang tersebut juga tetap menanggung dosanya masing-masing. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, pemahaman kita tentang bid'ah, kemudian ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Jadi kalau bid'ah itu hanya satu macam, yaitu bid'ah sayyi'ah saja atau bid'ah dolalah. Kalau menurut hadis namanya ya bid'ah dolalah ya. Bid'ah dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Kalau macam-macamnya mungkin ada bid'ah fil aqidah, bid'ah fil ibadah ya. Bid'ah aqaid atau bid'ah ibadah itu macam-macamnya. Jadi bukan macam-macamnya, bukan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tapi bid'ah akidah, bid'ah ibadah. Kalau dari segi nilai hukumnya semuanya sama. Bid'ah itu dolalah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sedangkan kalau sunnah tadi ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Contohnya sudah kita sampaikan. Saya kira itu ada waktu kira-kira 15 menit. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi penjelasan secara jelas dari Dr. Samsul, tanya dengan bid'ah.
sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Barangkali Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih detail bisa raise hand secara langsung, atau kalau belum ada nanti akan kita baca beberapa pertanyaan dari para peserta kajian. Apakah ada Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung? Oke, belum ada. Ini pertanyaan dari Pak Nur Hidayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ulama empat mazhab masih membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hal itu? Kemudian batasan dari bid'ah sendiri itu bagaimana? Karena terdapat contoh kasus seperti tarawih 20 rakaat, azan 2 kali atau Jumat, pembukuan Al-Quran, juga ada mungkin kegiatan wandi wanjus yang tidak dilakukan oleh Nabi. Yang terakhir, wandi wanjus, mohon dijelaskan yang terakhir tentang asbabul wurud dari hadis kullu bid'atin dholalah. Itu Ustaz dari Pak Nur Hidayat ini. Baik dari Pak Nur Hidayat. Jadi yang pertama, ulama-ulama itu ada yang melakukan pembagian terhadap istilah bid'ah ini, pembagian yang sesuai dengan koridor syar'i. Tadi ada bid'ah fil aqidah, bid'ah fil ibadah. Berarti tambahan-tambahan baru dalam akidah, tambahan-tambahan baru dalam ibadah. Tentu itu sesuatu yang bagian dari muhdasat ya, mengada-ada. Jadi wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah imma fil aqidah atau fil ibadah. Baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan akidah ya, akidah atau ibadah. Kalau di luar masalah ibadah dan akidah seperti masalah muamalah, masalah sarana prasarana yang zaman Nabi tidak ada, maka itu bukan bagian dari bid'ah, tapi tadi bisa masuk kategori maslahah atau masolihul mursalah ya. Seperti menggunakan perangkat mikrofon, menggunakan perangkat pembelajaran zaman Nabi, pembelajaran Nabi itu menggunakan dialogis, halakoh, ya. Kemudian ada tanya jawab, dan belum ada perangkat-perangkat baru seperti tadi mungkin ada peragaan gambar, infografis menggunakan PowerPoint, menggunakan laptop, menggunakan proyektor, itu tidak termasuk bid'ah. Itu termasuk masolihul mursalah, kemaslahatan yang bisa Iya, belum, belum. dilakukan Ini yang mental belum. karena memberi manfaat, kemaslahatan, kebaikan dalam pembelajaran dan juga dalam mengamalkan agama. Jadi gitu ya. Memang ada yang membagi-bagi, ada tadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu pembagian yang kurang tepat ya, kurang tepat karena tidak sejalan dengan pernyataan Rasulullah kullu bid'atin dolalah ya. Sekalian ya. Jadi asbabul wurudnya Nabi ketika melakukan khutbah selalu menekankan itu. Jadi asbabul wurudnya adalah upaya Rasulullah agar para sahabat dan umat Islam pada umumnya tidak terjebak kepada kebid'ahan di dalam melaksanakan agama. Itu asbabul wurudnya. Maka itu selalu beliau tegaskan dalam khutbah beliau, juga tausiah-tausiah beliau. Setelah beliau membaca hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian beliau memberikan penegasan itu. Fa inna astaqal hadisi
kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber yang benar yang tepat ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selebihnya dari itu dalam urusan ibadah tidak boleh mengada-ada yang tidak ada tuntunannya di dalam Quran Sunnah. Muhdasat namanya ya. Muhdasat itu mengada-adakan yang tidak ada contohnya dalam hal ibadah dari Quran dan Sunnah atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengada-ada muhdasat itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Jadi sekaligus itu jawab yang tentang asbabul wurudnya seperti itu. Jadi memang Nabi sangat memperhatikan umatnya agar umatnya tidak menyimpang jauh dari agama. Nah, kemudian tentang sholat tarawih 2 rakaat, padahal Nabi tidak mencontohkan 20 rakaat itu ya. Nabi mencontohkan seperti pernyataan dari Aisyah itu, yaitu 11 rakaat, ya. Tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Cuman di sini kan ada ikhtilaful fahmi ya, perbedaan di dalam memahami. Apakah Nabi tidak lebih tidak pernah lebih dari 11 rakaat itu adalah pembatasan atau bukan pembatasan? Ya. Nah, karena itu amalannya kan amalan sunnah. Ya. Amalan sunnah itu apa namanya? Rasulullah memberikan beberapa kebebasan dalam arti bisa berbeda satu sama lainnya. Seperti pelaksanaan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih itu kalau Aisyah mengatakan fasolla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin. Nah, Aisyah menjelaskan Nabi itu sholat tarawihnya empat rakaat, dan jangan kau tanya betapa lamanya atau panjangnya dan bagusnya sholatnya Nabi. Nah, di dalam riwayat yang lain sampai dikatakan Nabi sholat malam itu karena lama, bacaannya panjang, 4 rakaat sampai bengkak betisnya gitu. Betisnya bengkak. Tapi di hadis yang lain, hadis dari Ibnu Umar, Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak dijelaskan jumlah akhirnya berapa. Tapi beliau hanya mengatakan kalau takut kehabisan waktu, takut segera masuk subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat saja. Jadi dua, jumlahnya tidak disebutkan sampai berapa, ditutup dengan 1 rakaat witir. Ini berkaitan dengan kalau sholat tarawih ada yang 11, berarti mengikuti hadis Aisyah. Kalau ada yang sholat tarawihnya eh, lebih dari 11, misalnya 20 rakaat, tambah witir 3, berarti 23. Itu para ulama menegaskan karena itu amal sunnah, maka boleh menambahkannya. Dan itu tidak termasuk kategori bid'ah ya. Tapi itu kategori bisa masuk sunnah, sunnah hasanah kan begitu. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in. Jadi ada riwayat dari tabi'in Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggerakkan sholat tarawih itu
eh, lebih dari 30 rakaat ya. Kalau nggak salah 37 rakaat ya. Tarawihnya 37 rakaat. Wallahu alam. Jadi itu termasuk kategori tambahan dalam ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Tatawu, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Nah, itu apa namanya termasuk kategori apa sunnah hasanah. Baik, berikutnya dari Uswadi. Kemudian masih itu masih Masih ada? yang Oh, apa ya. apa namanya pembukuan Al-Qur'an dan sebagainya itu termasuk kategori masolihul mursalah ya karena tidak masuk ke dalam ibadah mahdohnya. Kemudian one day one juice juga begitu masuk kategori masolihul mursalah ya. Nah, saya kira itu. Yang berikutnya, Dari Prof. Kuswadi nih. hmm, Dalam pemahaman Muhammadiyah tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada adalah setiap bid'ah itu adalah sesat. Tanya Ustaz, dalam Quran surat Al-Ahzab, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Apakah solawat Nabi dengan membawa umbul-umbul hingga tengah malam itu bagian dari bid'ah? ya selawat selawat itu yang ada di dalam ibadah mahdoh ya kita selawat di dalam sholat kita ya. Kalau di dalam sholat kita selawatnya harus mengikuti tuntunan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim atau wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim atau wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid itu dua-duanya ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya atau sunnahnya yang bisa kita laksanakan di dalam sholat kita. Tapi ada sholawat di luar sholat. Sholawat di luar sholat, misalnya kita tambahkan kata Sayyidina, maka itu tidak mengapa. Ya. Sebagai bagian, pokoknya kita menghormat Nabi ya. Menghormat Nabi tidak mengkultus individukan sampai seperti umat Nasrani mengkultuskan Nabi Isa Al-Masih itu ya. Sehingga Nabi Isa di dalam tanda petik diangkat menjadi Tuhan, ya, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, kalau kita bersolawat pakai kemudian ada pakai lagu-lagu karena itu sebagai sebuah apa kebudayaan seni budaya yang dan itu di luar ibadah mahdoh maka itu dibolehkan. Tetapi kalau misalnya eh, sampai melalaikan lalai terhadap waktu ya, musiknya juga terlalu berlebih-lebihan sehingga bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya yang mau istirahat dengan tenang tapi ada gangguan suara yang itu nah itu apa namanya bersolawat di luar sholat ya sebaiknya mengikuti kondisi sekitarnya juga ya mengikuti kondisi sekitarnya apalagi pakai apa umbul-umbul ya bahwa umbul-umbul nah, yang itu sebagai simbol apa ya simbol apa kebanggaan terhadap kelompoknya eh, yang mungkin bisa dianggap negatif oleh kelompok yang lain apalagi oleh orang yang beragama lain Islam kok seperti itu nah itu maka selawatan atau mungkin apa namanya budaya-budaya yang dikembangkan perlu melihat
kondisi sekitarnya karena itu bukan ibadah untuk ini. Nah, jadi harus menunjukkan kebaikan Islam, menunjukkan syiar Islam, bisa menunjukkan dakwatal muslimin, ya. Yashhadunal khair wa da'watal muslimin. Jadi kalau kita membuat budaya harus bisa menunjukkan kebaikan Islam. Yashhadunal khair itu mempersaksikan kebaikan kebaikan Islam, wa da'watal muslimin dan bisa menjadi media sarana dakwah bagi umat Islam. Kalau malah malah menimbulkan image yang negatif ya, untuk itu tidak baik. Saya kira itu. Jadi ada satu kira-kira dari Bu Nuri, Ya, satu ya Bu- Ustaz ya. ya, Bu Mohon Nuril. izin bertanya bagaimana menurut Muhammadiyah tentang perayaan Maulid Nabi, juga perayaan ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun ini saat ini mungkin kadang Jadi kalau Maulid Nabi sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalau Maulid Nabi itu dalam rangka menggali keteladanan Nabi, ada pengajiannya, ada tausiahnya, boleh juga ada sedekahnya, bagi-bagi makanan yang baik untuk sesama Muslim, sedekah. Ada sedekah, ada tausiah, ada kajiannya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau ada ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, misalnya ada lafal-lafal tertentu, ada berzanji yang kemudian mengkultuskan Nabi dengan mengucapkan itu diyakini Nabi, ruh Nabi hadir memberikan sesuatu. Nah, itu eh, yang diikuti dengan keyakinan seperti itu, maka maulid seperti itu ada unsur bid'ahnya, ada unsur khurafatnya. Kemudian ulang tahun kalau itu dalam rangka mensyukuri kesehatan, umur yang panjang, kemudian juga berdoa untuk kebaikan kehidupan selanjutnya, ya mudah-mudahan itu satu kebaikan. Tetapi kalau kemudian ulang tahun, kemudian kalau tidak ulang tahun dianggap tidak afdol, ya, dianggap itu sebagai amalan yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tidak afdol, maka itu termasuk kategori ya bid'ah juga, walaupun itu urusan di luar ibadah ya. Tapi itu ya, amalan-amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat gitu kan. Ya, jadi itu apa namanya tentang ulang tahun ya. Nah, sebaiknya ulang tahun yang seperti itu ya kita tinggalkan saja. Ya. Nggak usah ulang tahun. Tahun kan nggak bisa diulang. Tahun nggak bisa diulang. Jadi nggak perlulah ulang tahun. Tapi kalau misalnya, wah ini Pak Agung sekarang sudah usianya masuk, katakanlah mungkin 45 atau 50, ya. Mari kita syukuri atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, terus istiqomah dalam akidah. Nah, kalau saling mendoakan ulang tahun dengan saling mendoakan seperti itu, insya Allah baik saja. Saya kira begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam kebid'ahan, dalam bid'ah yang dolalah, dan juga kita tidak melakukan sunnah dalam arti sunnah sayyi'ah. Yang kita tegakkan adalah sunnah hasanah, sehingga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi secara jelas. Mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan acara atau menyimak acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita akhiri pertemuan kajian Fatwa Tajih ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Ampun kesupen presensi. Di-share lagi presensinya, Pak Patri.